Kita lihat sama-sama dikatakan taat tanpa mempertanyakan. Ini bukan dipakai untuk kepentingan kepemimpinan atau bahkan parenting. Ini bukan tentang parenting atau leadership. Jadi kita bukannya mau terapkan ini tuh kepada tim kita, orang yang kita pimpin, anak buah di tempat pekerjaan, atau bahkan ke anak-anak kita. Kita cuma bilang, taat, gak usah pakai nanya. Gitu ya. Kata taat tanpa mempertanyakan ini bukan untuk pemimpin kepada tim atau orang tua kepada anak. Karena peran kitalah untuk menjelaskan kepada mereka supaya waktu mereka taat, mereka punya sebuah alasan, sebuah tujuan kenapa mereka taat. Kalau enggak nanti kita bisa punya kepemimpinan ataupun parenting yang otoriter. Just do it, lakukan aja, gak usah pakai nanya, jangan. Kalau untuk yang itu kita harus investasikan waktu untuk menjelaskan why, bukan cuman what gitu ya. Kamu harus do this, to do listnya gitu ya. Tapi kita perlu jelaskan, rajin-rajin komunikasikan kenapa kok perlu dilakukan. Itu kalau tentang kepemimpinan dan tentang parenting. Tapi yang dimaksud taat tanpa mempertanyakan ini apa? Saya sampaikan 2 poin sederhana. Di mana kita perlu menerapkan sifat, sikap, respon hati taat tanpa mempertanyakan. Yang pertama itu adalah ketika kita menerima agenda Tuhan. Ketika kita sedang berurusan dengan pekerjaan Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Satu yang menjadi doa saya adalah dengan firman Tuhan ini disampaikan, bukan hanya Anda diberi kemampuan untuk taat tanpa mempertanyakan. Di satu sisi yang menjadi doa saya adalah suara Tuhan akan menjadi begitu jelas bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin. Kita sudah tidak perlu bingung lagi ini Tuhan atau bukan. Seiring dengan Anda punya kerinduan untuk taat tanpa mempertanyakan, seiring itulah doa kami gereja Tuhan bagi jemaat Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan bertumbuh di dalam mendengar suara Tuhan. Karena tuntunan Tuhan itu begitu spesifik. Sehingga kita tidak perlu lagi mempertanyakan. Contohnya di Alkitab itu adalah Abraham. Ada 2 contoh. Yang pertama adalah waktu Abraham diminta pergi dari rumah ayahnya. By the way, waktu Abraham pergi dari rumah ayahnya sudah tidak ada. Jadi disuruh pindah, pergi keluar dari keluarganya, pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Abraham kenal Tuhan. Abraham tahu siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang menyuruhnya untuk pergi. Sehingga Abraham tidak pakai nanya, nanti nasibku gimana? Nanti aku bisa berhasil enggak? Abraham tahu yang suruh adalah Tuhan, maka dia berangkat. Kemudian ketaatan yang kedua yang ditunjukkan oleh Abraham ketika dia tidak mempertanyakan agenda Tuhan dalam hidup dia adalah ketika Tuhan berfirman. Kita baca aja yang ini ya. Kejadian 22 ayat yang pertama dan 2 sampai 3 bagian A. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tuhan punya agenda. Lalu sahutnya, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Di sini kita tahu Abraham tuh kenal Tuhannya. Ayat 2, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasih. Diingetin lagi, anakmu yang cuma 1 itu, yang kamu sangat cinta itu loh. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perintahnya adalah perintah yang tidak mudah. Karena Tuhan bilang, ambil anakmu yang tunggal, yang kamu cintai itu loh. Persembahkan. Tapi lihat respon Abraham di ayat yang ketiga, keesokan harinya
pagi-pagi bangunlah Abraham, kemudian melakukan persiapan-persiapan, kemudian berangkat. Tanpa menunda, tanpa berlama-lama, tanpa mempertanyakan. Tanpa berdoa lagi, yakin tak Tuhan, benar tak Tuhan. Kondisinya adalah pada saat Tuhan meminta Abraham itu mempersembahkan Ishak, itu Tuhan baru saja menyetujui permintaan Sarah. Tuhan yang ngomong sama Abraham, dengerin istrimu, usir aja itu hambamu sama anaknya itu si Ismail. Walaupun berat rasanya, tapi karena Tuhan ngomong, dituruti, diusirlah anaknya yang dari Hagar. Pada saat itu, anak yang dia punya cuma Ishak. Bahkan dia tidak bertanya, loh Tuhan, kapan hari baru Tuhan bilang supaya aku nurutin istriku untuk usir Ismail. Lah kalau ini Ishak aku persembahkan, siapa nanti yang akan jadi keturunanku? Bukannya Tuhan berjanji ini dan itu. Abraham tidak mempertanyakan. Saya sampai heran, segitu percayanya ya sama Tuhan. Segitu imannya ya sama Tuhan, bahwa apa yang Tuhan suruh tidak akan pernah mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan dia. Sebegitu rasa amannya, sehingga dia tahu kapan harus taat tanpa mempertanyakan, kapan harus nego sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya ada 50, jangan dimusnahkan ya. Kalau misalnya ada 45, 40, ditawar sampai jago nawar ya, itu Abraham. Ditawar sampai 10. Tuhan, kalau Tuhan temukan 10 orang benar, jangan musnahkan Sodom Gomora. Tuhan bilang, oke, kalau ada 10, enggak dimusnahkan. Abraham tahu kapan harus berdialog dan berdiskusi. Tapi kapan harus taat tanpa mempertanyakan. Amin. Saya tahu kita semua tidak belum di level itu. Tapi ayo kita latih sama-sama. Ada kalanya ketika Tuhan tuh meminta kita melakukan sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita tahu itu adalah isi hati Tuhan, bagian kita untuk taat tanpa mempertanyakan itu perlu diperjuangkan dengan baik. Perlu effort. Jadi enggak langsung menolak, enggak langsung bilang enggak bisa, sulit dan lain-lain gitu ya. Dan kita tahu ya enggak jadi ya, Tuhan bilang sudah jangan, karena aku sudah tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal gitu ya. Dan Tuhan itu memberkati Abraham itu bukan cuma jadi berkat, tapi diberkati menjadi berkat. Orang yang memberkati Abraham diberkati. Orang yang hidup dengan ketaatan di hadapan Tuhan, Tuhan itu berkenan. Tuhan itu jagai, Tuhan itu lindungi. Dan yang Tuhan itu inginkan adalah kita itu peka, cari tahu gitu ya. Misalnya kita tuh tahu ada satu perintah Tuhan. Nanti Anda bisa terapkan dalam kehidupan Anda, tuntunan Tuhan itu apa. Tiba-tiba Anda didorong untuk melakukan sesuatu, kalau itu adalah agenda Tuhan, itu gak ada hubungannya dengan Anda cuan apa enggak, tapi itu tujuannya untuk nolong orang itu. Kita tahu ujungnya itu untuk sesuatu yang bernilai kekal untuk orang itu. Ayo kita curiga yang baik. Jangan-jangan aku ini mau dilibatkan sama Tuhan dalam rencana Tuhan untuk orang itu. Langsung antenanya itu menyala. Bukannya kita tuh mau direpotkan, aduh rempong gitu ya. Tapi curiga yang baik, loh kok aku tiba-tiba terdorong lakukan ini ya. Jangan-jangan ini bagian dari rencana Tuhan. Bapak Ibu, kalau antena kita itu menyala, kita itu bisa dengan sederhana lihat bahwa ada Tuhan dalam segala sesuatu. Enggak kebetulan gitu loh. Kita bisa lihat dengan jelas, itu kalau bukan Tuhan enggak bisa. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Gitu ya. Kemarin saya punya pengalaman. Saya bersyukur
di awal tahun ini baru saja terjadi, Tuhan menjawab doa kami sekeluarga. Singkat cerita, kerinduan kami supaya adik saya yang paling kecil tuh kembali kepada keluarga itu Tuhan jawab. Biasanya tuh sudah lumayan ya, beberapa tahun itu enggak pernah kontak. Tiba-tiba kontak dan mau ketemu gitu ya. Senang sekali, aduh sukacita banget gitu ya. Kemudian saya tahu ada acara yang kemarin itu loh. Saat teduh bersama apa kata Tuhan tentang, apa kata Alkitab tentang neraka. Saya lakukan bagian saya, follow up gitu beberapa orang, kasih link gitu ya. Tapi di dalam hati itu tiba-tiba ada dorongan. Kasih juga ke adik yang itu. Nah, secara logika saya itu menjawab Tuhan. Saya bilang gini, ini adik baru balik sama keluarga. Yang dia butuhkan tuh kasih Bapa, penerimaan. Masa saya mau kirimin link tentang apa kata Alkitab tentang neraka? Saya tiba-tiba merasa itu bukan waktu yang tepat. Tapi saya mengucap syukur. Karena Tuhan itu sabar. Sekalipun kita tuh seperti defense atau buat alasan ya. Sorenya lagi itu dorongannya tuh tambah kuat. Kasih aja. Kasih gitu. Akhirnya saya cuman bilang, iya sudah Tuhan. Saya kirimkan dengan resiko kalau dia enggak suka saya diblok lagi. Hilang lagi dah dia dari hubungan ini gitu ya. Tapi saya bersyukur dia cuman jawab dengan stiker gitu. Enggak marah dan enggak langsung ngeblok. Biasanya suka kalau enggak pas tuh diblok gitu nomornya. Terus ini loh yang saya mau bagikan. Sepanjang KKR itu saat teduh bersama, saya dengarkan pesannya. Tuhan bekerja lewat lewat firman yang dibagikan. Tuhan bicara juga secara pribadi kepada saya. Jadi saya tuh ngalami di depan gadget gitu, ngikutin, kemudian kan tantang terima Tuhan Yesus, baptisan Roh Kudus. Saya itu bisa punya iman. Saya tuh enggak tahu dan saya tuh sampai sekarang enggak berani nanya. Dia nonton apa enggak. Tapi saya beriman aja di belakang sana, saya walaupun enggak lihat. Kalau itu memang Tuhan, kalaupun memang enggak sekarang dia lihat. Tapi itu sudah ada di HP-nya. Saya berdoa Tuhan gerakkan. Enggak tahu kapan ya, kadang ya. Keselamatan seseorang tuh bedanya tuh cuma satu klik. Ya kan? Dia tinggal klik aja gitu ya. Saya tuh beriman sungguh-sungguh. Kemudian ini loh yang Tuhan ajarkan kepada saya. Bukan hasilnya yang penting. Walaupun saya masih mendoakan hasilnya. Tapi ketika Tuhan bilang gini loh. Ketaatanmu itu yang menyenangkan hatiku. Saya langsung nangis, saya bilang Tuhan ajari Papa untuk lebih taat. Kalau tentang mengubah hati orang, hasilnya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan saya, itu yang harus saya perjuangkan, itu yang saya harus bayar harganya. Dan kemudian another lesson yang saya pelajari, bahwa Injil Yesus adalah jawaban untuk segala macam kebutuhan manusia. Kita dealing dengan keluarga kita, mungkin yang hampir bercerai. Jangan-jangan bukan film atau video atau apa motivasi tentang bagaimana membangun hubungan. Saya kok yakin Injil kabar baik tentang Yesus adalah jawaban. Kalau Anda percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan untuk itulah Injil itu selalu urgent. Kalau di hati kita ada dorongan untuk membagikan kabar baik, taat tanpa mempertanyakan. Saya bersyukur, sekalipun saya masih agak ngeyel, sorenya Tuhan masih dorong lagi. Coba kalau Tuhan gak dorong. Kalau saya bilang, enggak lah Tuhan, yang dia butuhkan bukan itu. Dan benar-benar gak ada lagi dorongan itu. Saya kehilangan kesempatan untuk itu. Saya bersyukur gereja kita gak pernah berhenti ya memberitakan Injil. Gereja kita gak pernah berhenti membawa orang itu kembali kepada kasihnya Tuhan Yesus.
Orang yang sempat ikut Tuhan Yesus kemudian kecewa dan terhilang, itu juga kita perlu jangkau, sama berharganya dengan orang yang belum pernah terima Injil sama sekali. Anda setuju? Dan yang bisa memenangkan orang itu adalah orang-orang terdekatnya, keluarga atau teman, yang bisa menunjukkan kasih. Ketaatan kita dalam melakukan agenda Tuhan, itu yang akan membuat perbedaan di hidup orang itu. Saya bersyukur gereja kita tidak pernah berhenti. Kalau Anda belum bagikan gitu ya, doakan. Waktu saya cerita gini mungkin ada beberapa orang langsung kayak, oh iya ingat orang itu. Ada dorongan di hati. Masih bisa ada di YouTube, itulah bersyukur ya untuk teknologi ya. Acaranya sudah selesai, masih bisa dilihat lagi. Saya dorong, bagikan kabar baik. Bukan kita yang harus khotbah untungnya. Bagian kita cuman mengajak mereka untuk mengikutinya. Dan mengambil langkah ketaatan untuk dibaptis. Saya bersuka cita sepanjang hari ini saya tahu di belakang tuh akan ada baptisan-baptisan. Orang-orang yang memberi diri, bayangkan. Memberi diri untuk taat, dibaptis di tengah pandemi. Anda keren, Anda luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka yang memberi diri untuk dibaptis. Anda tidak menunda ketaatan Anda. Sebenarnya Anda punya alasan. Ngapain? Nanti aja tunggu situasi lebih aman. Ya bisa juga ya, enggak apa-apa. Tapi keputusan Anda itu mendahului yang lain-lain. Tuhan senang dengan ketaatan kita. Amin. Dalam mengikuti agenda Tuhan, jangan pernah mempertanyakan. Kalau kita tahu di sebuah kota, mungkin secara rohani mati atau agamawi. Ketika kita ditawari, ditanyai, bisa enggak ayo jangkau teman-teman di sana. Karena gereja Mawar Syaron mau ada di sana. Anda punya pilihan. Anda mau jadi komentator atau Anda mau jadi orang yang dipakai Tuhan juga. Karena Anda tahu itu agenda Tuhan. Karena di mana ada CG di sana, di situ ada jiwa-jiwa dimenangkan. Di mana ada gereja Tuhan yang hidup di sana, di situ 3 generasi digembalakan. Jangan pernah mempertanyakan agenda Tuhan di hidup kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang Anda itu belum pas, Anda belum paham, Anda boleh datang kepada pemimpin ngobrol. Jangan berasumsi sendiri. Jangan trauma dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda pernah alami. Atau Anda juga bisa langsung datang kepada pemilik gereja, yaitu Tuhan. Anda doakan, Anda tanya, percayalah Tuhan itu tidak pernah paksa. Tuhan itu cuman berbicara lembut, tergantung kita mau bayar harga, taat apa enggak. Kalau kita tidak taat, Tuhan akan lalui kita. Pekerjaan Tuhan akan tetap jalan dengan ataupun tanpa kita. Tapi ketika kita memilih, aku mau taat ya Tuhan. Di dalam agendamu ya Tuhan, libatkan aku. Curiga yang baik Tuhan, ada rencana apa kira-kira? Pakai aku ya Tuhan. Aku mau taat tanpa mempertanyakan, amin. Dan yang kedua, yaitu adalah ketika kita itu mengikuti teladan yang baik. Mungkin Anda agak bingung ya, tapi kita baca dulu ayatnya. Di Filipi 3 ayat yang ke-17, Filipi 3 ayat 17 berkata begini. Ini nasihat kepada jemaat, bunyinya begini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Wow, ini orang yang ngomong ini manusia biasa, yang penuh dengan kelemahan juga. Tapi berkata kepada saudara-saudara, kepada jemaat, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sangat sungguh-sungguh gitu ya.
sangat sungguh-sungguh pesan ini tuh disampaikan, istilah gini loh, ikuti teladan. Sudah gak usah mempertanyakan lagi, taatin aja pesanku ini, ikutin teladan. Ikuti teladanku, kata Paulus, ikuti teladan mereka. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang bisa jadi teladan buat engkau. Di ayat selanjutnya tuh dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di dunia ini ada dua macam orang. Kalau dia bukan pengikut Yesus, maka dia adalah seteru salib Kristus. Firman Tuhan itu katakan begini, selain kita tuh taat tanpa mempertanyakan kepada agenda Tuhan, hendaklah kita itu juga taat tanpa mempertanyakan ketika kita itu mengikuti teladan yang baik dari orang-orang yang takut akan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Kadangkala kita cuma terpaku kepada satu orang. Boleh, saya kasih tips sedikit bagi dari apa yang saya alami juga. Kita digembalakan oleh senior pastor yang benar-benar menunjukkan cinta Tuhan, cinta jemaat. Tapi yang kita teladani itu bukanlah karismanya. Karena itu dari Tuhan. Kalau kita mau dapat karisma itu ya kita bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kita bisa teladani adalah karakternya. Kesungguhannya dengan Tuhan. Supaya kita tidak salah. Justru memang kita perlu teladani. Apa yang baik di sekitar kita. Mungkin CGL kita, pemimpin rohani kita. Kita tahu mereka tetap orang biasa. Tapi teladanilah iman mereka. Taat tanpa mempertanyakan untuk meneladani apa yang baik di sekitar kita. Karena apa yang sungguh-sungguh itu semakin langka. Jadi kita perlu hargai teladan yang baik. Mungkin kita lihat orang tua kita tidak sempurna. Dalam beberapa hal kita pikir, aduh anak Tuhan kok gitu. Tapi jangan lupa pada orang tua kita tetap ada teladan yang baik yang perlu kita ikuti. Dan untuk itu jangan dipertanyakan lagi, ikuti. Jangan karena kita melihat kelemahannya, kita buang semua yang baik. Jangan karena kita itu ekspektasinya terlalu sempurna, terlalu tinggi kepada manusia. Sehingga kita tidak bisa melihat hal yang baik yang Tuhan mau kita teladani lewat hidup orang itu. Dan keteladanan itu bukan paksaan, tapi kerinduan. Orang yang meneladani apa yang baik. Orang yang belani, meneladani apa yang baik. Kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat pemimpinku ini sungguh-sungguh tulus. Belani, ngatur waktu dari pekerjaannya. Pekerjaannya juga enggak gampang. Tapi masih doakan anggota CG-nya satu-satu. Masih follow up, masih berjuang sama-sama. Mendoakan dan lain-lain. Waktu kita lihat itu, jangan lihat kelemahannya. Lihat itu sebagai sesuatu yang kita teladani dan ikuti. Bukan cuman, bagus, luar biasa. Bukan. Kita tidak dipanggil jadi komentator Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan. Amin. Waktu kita melihat teladan dari orang-orang yang dipakai Tuhan di sekeliling kita, kita pun akan mengalami sesuatu yang tidak biasa-biasa. Saya kasih contoh, ini juga sesuatu yang baru. Mereka tidak pernah loh, pemimpin-pemimpin kita itu, pemimpin saya itu tidak pernah suruh saya ini itu gitu, jarang. Jadi kalau saya teladani beliau, itu karena saya taat firman Tuhan. Lebih baik saya cari yang baik, yang bisa saya teladani dan saya sungguh-sungguh teladani. Salah satu contohnya yang saya teladani adalah bagaimana pemimpin kita itu memperlakukan setiap pembicara yang ada di ibadah. Kalau Anda perhatikan, siapapun, kita juga ya, host pastor juga kita meneladani gembala kita ya. Yaitu apa? Mengantarkan sampai ke samping. Nggak tahu Anda, mungkin Anda sungguh-sungguh menyembah, Anda nggak tahu jadi saya ceritain.
Itu yang terjadi waktu Anda penyembah gitu ya, mempersiapkan firman. Gembala kita tuh akan mengantarkan pembicara tuh ke samping gitu. Kemudian waktu pembicaranya sudah naik, beliau akan kembali ke tempat duduk. Nah, saya ini kan juga host pastor di ibadah anak. Jadi saya ingat itu pasti teladan yang baik. Walaupun awal-awal saya ikuti teladannya itu tanpa pengertian, saya nurut aja. Nggak pernah disuruh loh, tapi saya mau mengikuti teladannya. Jadi siapapun yang khotbah kan nggak selalu saya, ada kakak-kakak gitu ya. Saya anterin ke samping juga. Terus saya di samping itu bingung. Saya doakan sudah tadi di kantor, sebelum ibadah juga sudah saya doakan. Tapi saya memilih untuk tetap setia. Sambil saya nanya gini ke Tuhan. Tuhan, biasanya kalau di sini beliau tuh ngapain toh? Nganterin pembicara di pinggir sana, itu ngapain ya? Tuhan tuh tuntun saya, Tuhan tuh ajari saya. Pada pertemuan yang ketiga, saya masih ingat. Pertemuan kedua saya teladani aja, saya antar kakak-kakak yang mau naik ke sini. Di sini ada ibadah voltage kan, tiap Sabtu jam 1. Persis di sini juga. Pada pertemuan yang ketiga, saya antarkan di samping. Tuhan tuntun saya berdoa, bersyafaat untuk jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di situ saya tahu peran saya apa. Di situ saya tahu hati gembala saya. Yang beliau dapat dari Tuhan itu seperti apa? Yaitu ini, betapa berharganya mimbar, tempat umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Di minggu yang ketiga itu, saya nangis di sana, saya bilang, Tuhan, pakai setiap pembicara yang boleh berdiri di depan sini. Hanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bukan agenda pribadi. Dan lawat umat Tuhan, urapi hati jemaatmu. Setiap firman benar-benar menjadi benih yang bertumbuh berbuah dalam kehidupan jemaat. Saya berdoa, saya tahu saya di sana mengikuti pemimpin saya. Saya adalah penjaga mimbar ini. Ketaatan untuk meneladani pemimpin kita. Awal-awalnya mungkin memang kita nggak paham. Tapi karena kita meneladani pemimpin itu karena beliau mengikuti Tuhannya, maka kita juga akan menemukan hati yang sama. I will follow you because you follow Christ. Itu loh kata-katanya Paulus. Follow me as I follow Christ. Makanya Paulus berani berkata, ikutilah teladanku. Tidak sulit mencari teladan. Mau cari kesalahan, banyak. Tergantung Anda mau lihat yang mana dan Anda mau taat yang mana. Gereja ini diurapi oleh Tuhan karena sebuah covenant. Pemimpin yang punya perjanjian dengan Tuhan, punya visi dari Tuhan. Tapi di dalamnya juga ada yang namanya believers anointing. Di dalam gereja ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi orang percayanya, jemaatnya, Anda begitu diurapi Tuhan. Anda yang ada di dalam CG, Anda tahu apa yang saya maksudkan. Anda yang tumpang tangan orang sakit sembuh. Anda yang melayani orang yang mau bercerai nggak jadi. Anda yang dipakai Tuhan, perkataan Anda kepada anak CG Anda itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Pengurapan orang percaya itu nyata di setiap kelompok-kelompok sel kita. Karena itu rugi kalau nggak gabung kelompok sel. Karena di situ kita belajar meneladani orang-orang yang tidak sempurna, pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna, tapi mencari kehendak Tuhan. Waktu dia taat, waktu beliau taat, kita pun akan menemukan hati Tuhan. Amin. Apa sih berkat yang akan kita terima kalau kita tuh membayar harga untuk taat tanpa mempertanyakan? Kalau Anda mau catat, yang pertama adalah kita akan mengalami
pekerjaan Tuhan yang supernatural. Ada satu contoh di Perjanjian Baru, itu ceritanya sudah nggak asing ya. Saya bacakan beberapa aja yang penting. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dikatakan begini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Terus ayat 27a, lalu berangkatlah Filipus. Ini ya, respon hati yang taat tanpa mempertanyakan. Maka berkatnya apa? Filipus itu bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang supernatural. Filipus tuh nggak pakai nanya, sekarang harus sekarang harus pas di jalan itu kenapa nggak pas dia belok di jalan yang sudah nggak sunyi lagi? Lihat ya, kalau kita langsung taat, langsung responi, kita bisa alami sesuatu yang supernatural. Ternyata benar, di satu sisi, sida-sida dari Ethiopia itu sedang baca kitab Yesaya, terus malaikat Tuhan itu juga bilang lagi, deketi, langsung naik ke keretanya. Jadi timingnya itu sangat pas. Singkat cerita, Filipus itu memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus yang ada di kitab Yesaya itu. Ternyata gak berhenti sampai di sana. Sida-sida Ethiopia ini bertanya begini, apakah ada halangannya kalau aku tuh mau dibaptis? Filipus bilang, asal kamu percaya, lihat ya, ini loh syaratnya untuk dibaptis, asal kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Jadi baptisan itu bukan kalau kita tuh sudah baik baru kita baptis, salah. Justru karena kita percaya Yesus, kita dibaptis, kita memohonkan hati nurani yang baik. Apakah setelah baptis kita masih bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi kita tidak bisa lagi hidup menikmati dosa, itu bedanya. Makanya langkah ketaatan untuk baptisan itu urgent. Di dalam Alkitab juga langsung begitu. Langsung dilihat, ada sungai. Gak ada halangan kok, ayo baptis. Akhirnya Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Dan ajaibnya di ayat yang ke-39 dikatakan begini, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Jadi setelah dibaptis, tenang, kalau Anda dibaptis, pembaptisnya masih ada. Kalau sida-sida Ethiopia dibaptis, selesai dibaptis, pembaptisnya langsung hilang. Supernatural things happen. Filipus langsung ada tempat lain. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok Tuhan tuh gak mengerjakan yang supernatural ini itu dari awal? Langsung aja, kalau pekerjaan Tuhan yang sama bisa bawa Filipus menghilang, berarti Tuhan itu juga bisa bikin Filipus itu dari tempatnya langsung dipindahin ke sebelah tempat duduknya sida-sida. Kaget semua, sama-sama kaget. Langsung dia lebih percaya kan sama Injil kalau itu terjadi. Perbuatan supernatural Tuhan itu diawali dengan ketaatan kita yang natural. Filipus itu harus pergi dulu ke sana. Ketemu dulu, menjelaskan dulu. Baru kemudian mengalami sesuatu yang supernatural. Anda rindu gak sesuatu yang di luar kemampuan kita? Sesuatu yang merupakan terobosan. Sesuatu yang merupakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu terjadi. Challenge-nya gini. Ada gak di hidup ini yang Anda katakan, gak mungkin ini terjadi kalau ini bukan Tuhan? Ada? Di area itulah Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Mengubah hati orang. Membuka jalan, mengerjakan terobosan. Itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah dengan natural, taat. Mungkin kita belum tahu step 2, 3, 4-nya apa. Kadangkala ya, apalagi kalau kita tuh orangnya sangat organize. Kita tuh pengen Tuhan itu jelasin. Kalau A berhasil berarti habis itu plan 2, habis itu step 3. Tuhan tuh enggak gitu. Tuhan itu cuman bilang pergi. Oke, satu perintah, taat. Setelah itu baru datang perintah kedua, dekati kereta itu. Jadi Tuhan itu gak bilang begini di awal. Oke, gini ya, this is the deal. Kamu taat ya, pergi ke jalan itu. Nanti setelah itu kamu naik keretanya, setelah itu kamu akan baptis dia, setelah itu baru kamu tak angkat, tak hilangkan. Gak gitu Tuhan itu. Ikut Tuhan itu perlu percaya. Tuhan itu gak tertarik dengan hasilnya.
Tuhan itu tertarik dengan perjalanannya bersama dengan kita. Langkah demi langkah. Maukah kita taat? Maka berkat pekerjaan Tuhan yang supernatural itu akan terjadi di hidup Anda. Di hidup kita. Saya rindu Anda mengalaminya. Saya rindu Anda mengalami sebuah kebenaran yang ketika Anda mau taat aja dengan sederhana, terus Anda bilang, untung saya taat. Untung saya taat. Sesuatu yang supernatural terjadi. Amin. Amin. Dan yang kedua, apa yang menjadi berkat ketika kita mau bayar harga untuk taat itu? Yang kedua adalah ini. Tuhan akan memberkati kita dengan orang-orang yang juga akan taat. Abraham itu ketika Ishak sudah dewasa, saya juga salut sih sama Ishak ini ya. Ishak ini gak cari istri itu dari kalangan orang tidak percaya. Bayangin ya, dia ini single, kaya gitu kan. Tapi dia tetap benar taat sama papanya. Jadi papanya itu menyuruh salah satu hambanya, dikatakan hambanya ini adalah hamba yang tertua di rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini orang yang sudah punya pengaruh gitu. Mudah sekali untuk hamba ini itu memanipulasi. Mudah sekali ketika hamba ini pergi, kan dikasih misi ya untuk mengambil istri dari orang percaya, kalangan kaum keluarganya Abraham. Mudah sekali untuk hamba ini tuh sembarangan, mudah sekali. Tapi Tuhan memberkati Abraham dengan orang yang taat, yang ada di sekelilingnya, yang menjadi timnya, yang menjadi support sistemnya. Istilahnya kelanjutan masa depannya itu juga bergantung loh sama misi yang dia berikan kepada hambanya ini. Tapi hambanya ini begitu sungguh-sungguh mengerjakannya, sampai hambanya ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ketaatan hambanya ini itu numpang sama ketaatannya Abraham dengan Tuhan. Dan itu kalau kita pikir, halah hamba buat apa? Bagaimana kalau ketaatan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi ketaatan anak-anak kita kepada Tuhan? Kalau memang demikian yang terjadi ya Tuhan, kalau dengan hambamu taat, melakukan perintahmu, melakukan kehendakmu, maka anak-anak kami akan melihat sebuah teladan dan mereka pun akan taat kepada Allah. Maka itu adalah harga yang pantas untuk kita bayar. Saya rindu melihat anak-anak Anda, anak saya, anak-anak yang bertumbuh, generasi yang ada di bawah kita, baik itu anak-anak muda maupun anak-anak kecil. Mereka juga punya absolute obedient to God. Mereka juga punya ketaatan yang absolut, yang mutlak kepada Tuhan. Karena mereka melihat papa dan mamanya taat kepada Tuhan. Amin. Generasi yang bukan pemberontak. Ketika kita ini melangkah dalam ketaatan, ketika gereja ini melangkah dalam ketaatan, maka ada pengurapan yang kita bisa bawa pulang. Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita dan kita wariskan juga kepada anak cucu kita. Amin. Indah loh taat itu. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita saudara seiman yang saling mendukung. Yang mengingatkan kita untuk taat. Kita bisa lihat teladan itu di sekeliling kita. Bukan cuma dari pemimpin tapi dari sesama saudara seiman. Di tempat kami, di kita, kalau Anda adalah jemaat aktif di ibadah,
rugi kalau Anda belum bergabung di dalam kelompok selnya. Karena kehidupan bergereja yang sesungguhnya itu ada di dalam kelompok sel itu. Anda bisa mempraktekkan iman Anda mendengar kesaksian dari begitu banyak orang. Kalau gini kan pembicaranya cuma satu. Anda begitu banyak, Anda nggak connect satu dengan yang lain. Tapi begitu Anda ada di connect group, disitulah kehidupan yang sebenarnya. Iman Anda akan dikuatkan dari kesaksian teman-teman CG Anda. Anda juga akan belajar untuk taat kepada Tuhan dengan dukungan dari teman-teman yang ada di CG-CG. Saya mau dorong, Anda yang belum ber-CG, apapun alasannya, segera cari CG. Aduh dulu pernah ikut, kurang enak, carilah sampai temu. Kalau sampai cari beberapa kali masih belum enak, coba cek diri sendiri. Jangan-jangan kita yang perlu turunkan standar sedikit, perlu belajar. Lebih rendah hati mungkin. Anda yang di live streaming, ada beberapa CG itu online kok. Oh di tempatku belum ada CG. Aku gak pernah tahu komunitas itu apa. Anda tulis aja di kolom komen, #CG. Nanti akan ada orang-orang yang akan menghubungi Anda. Dalam perjalanan ini indah ya. Tuhan gak biarkan kita sendirian. Tuhan tuh kasih orang yang selalu mendukung kita. Tidak pernah menyerah, mempercayai kita. Saya terharu tadi pagi sebelum saya melayani. Ketua CG saya, ibu-ibu rumah tangga. Kirimkan pesan, selamat melayani, Tuhan mengurapi. Saya mau naik, saya minta doa kepada rekan. Saya dikasih semangat kiri dan kanan, ayo. Itu hadiah yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Itu berkat terindah. Dukungan dari saudara seiman itu adalah salah satu hadiah terindah yang Tuhan berikan. Amin.